Berarti kesaktian yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal telah ada di tangannya kembali. Dan berarti iblis dan setan-setan yang terlaknat ini, petaka-petaka besar yang terjadi di muka bumi seluruhnya sampai COVID-19 ini tidak lepas daripada makarnya fitnah Dajjal. Bencana-bencana alam yang mengerikan ini pertanda di antara tanda-tanda akan munculnya Dajjal ke tengah-tengah kita. Sebelum Dajjal muncul akan terjadi perang dan banyak nyawa yang melayang. Sama-sama kita lihat Pak beberapa bulan ke depan. Semoga Allah lindungi kita dari Dajjal. Di Palestina kami mengunjungi Bukit Az-Zaitun. Bukit Az-Zaitun itu lebih kurang jaraknya kira-kira 700 meter 750 meter dari Masjidil Aqsa Pak. Kami ada di Bukit Az-Zaitun. Ternyata di Bukit Az-Zaitun itu telah dipersiapkan sebuah pelataran untuk pelataran penyembelihan. Ternyata menurut rabi-rabi Yahudi bahwa sang tuan yang agung yang dia maksud adalah Dajjal baru akan muncul setelah kita sembelih di sini seekor sapi betina berwarna merah. Dalam kitab mereka, sapi betina yang mereka sembelih di atas Bukit Zaitun itu syaratnya satu, Bukit Zaitun sudah dikuasai oleh Israel, oleh orang Yahudi. Yang kedua, sapi betina itu betul-betul telah muncul berwarna kulit merah, tidak ada satupun warna kulitnya yang cacat daripada merah total semuanya, ya. Dan harus betina, tidak boleh ada cacat bagian tubuhnya, betul-betul utuh, bersih, mulus. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, sekarang 2018 akhir telah lahir seekor sapi betina di Israel berwarna kulit merah Pak. Bapak lihat di televisi resmi Israel, ada itu di YouTube, diinformasikan dan diberitakan, di shooting tak sapi betina kecilnya itu Pak, berwarna kulit merah, tidak ada satupun cacat. Rabi-rabi Yahudi berkata, 2000-an tahun lamanya kami menunggu munculnya lahir sapi macam ini. Sekarang lahir. Mereka rawat, mereka jaga, para pakar dan ahli peternakan betul-betul dirawat baik-baik. Ibarat Allah yang kami muliakan. ...2018 akhir. Sekarang sudah berapa? Usia 3 tahunan sudah disembelih. Itu adalah saatnya Dajjal muncul. Sembelih sapi itu. Apa ini? Tanda-tanda yang lain sudah lengkap, sapi pun muncul. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Jadi Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Bapak Ibu jangan berpikir Dajjal itu masih lama. Jangan berpikir begitu. Lama lagi tapi lebih low tu. Jauh lah mati awak nanti baru mungkin Dajjal muncul. Kata siapa Pak? Tanda-tandanya di zaman kita semua terjadi. Kalau letting dan level para sahabat saja iman mereka yakin bahwa di zaman mereka itu Dajjal sudah muncul, kenapa kita tidak boleh yakin di zaman kita Dajjal sudah muncul? Sementara tanda-tandanya ada di zaman kita. Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, Muadz bin Jabal, Bunda Aisyah, Bunda Sofia, Bunda Hafsah, Ubay bin Ka'ab, ya, ini para sahabat-sahabat semuanya yakin bahwa sosok lelaki yang bernama Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal dan Dajjal sudah muncul. Kenapa kita sekarang di zaman kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa Dajjal itu telah lepas dari ikatannya, sementara tanda-tandanya adanya di zaman kita? Sedangkan sahabat saja jauh lagi waktunya mereka sudah berkeyakinan tentang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu fitnah Dajjal itu apa? Mungkin ini yang perlu kita ketahui. Fitnah Dajjal itu apa? Kenapa nabi-nabi mengkhawatirkan munculnya Dajjal? Pertama, Dajjal itu hadir ketika bumi sedang kelaparan. Manusia di muka bumi sedang kelaparan. Ingat, berbagai negara sekarang menggaungkan kepada rakyatnya masing-masing agar mengolah dan menggarap lahannya untuk dijadikan sebagai sumber biji-bijian padi-padian. 12 negara penghasil biji-bijian dan padi-padian terbesar di dunia, termasuk Amerika, India, Pakistan dan lainnya itu sekarang sudah tidak lagi mampu memproduksi
untuk diekspor keluar. Kenapa? Karena gagal panen diakibatkan oleh banjir yang berlapis-lapis. Macam Cina, Pak, sudah hampir 3 bulan banjir berturut-turut, kedalaman 2 meter, 3 meter sampai 6 meter banjirnya. Sudah 2 bulan lebih. Hancur peternakan, hancur pertanian. Pakistan banjir besar, India banjir besar, Brazil banjir besar. Padahal itu adalah negara-negara penghasil biji-bijian. California terbakar seperti neraka jahanam. Ini proses menuju kepada kelaparan global, Pak, kelangkaan pakan. Dan Dajjal muncul ketika di tengah manusia sedang putus asa, dan dia menyulap lahan-lahan yang hangus, lahan-lahan yang mati menjadi tanaman yang rimbun dan rumpun. Dajjal akan datang ketika matahari sudah panas teriknya. Sekarang, Pak, di beberapa negara Eropa sinar matahari panasnya di atas 37, 38, 45, 49, bahkan ada yang sudah 56 derajat Celcius. Dia muncul dalam keadaan dunia sedang kehausan, kelaparan, dan dia menawarkan kehidupan. Dajjal nanti datang sementara dia membawa gunungan makanan. Ketika itu manusia sedang butuh kepada makanan. Maka bisa Bapak bayangkan, kedatangan Dajjal ke Tembilahan sudah dipromosikan dan dipublikasikan oleh kaki tangannya. Kaki tangan Dajjal itu sudah ada di seluruh kota, di seluruh dunia. Dan dia akan mempromosikan, sang Tuan yang agung Dajjal akan datang membagi-bagikan makanan. Siapa yang mau, silakan tunggu dia. Umpamanya di sebuah titik koordinatnya. Dajjal akan ada di sini nanti. Maka duyun-duyunlah orang-orang menunggu kedatangan sang Dajjal yang terlaknat agar bisa menyaksikan demonstrasi yang sangat menakjubkan bagaimana Dajjal memutarbalikkan fakta dari alam ini sehingga banyak orang meyakini ini adalah Tuhan. Dan dia yang paling hebat membawa makanan, yang bisa menikmati makanan itu hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya. Disinilah fitnah Dajjal itu. Semoga Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam menghadapi sang terlaknat ini, mempersiapkan diri menghadapi sang terlaknat terkuat ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Dajjal dia tidak akan bisa dibunuh dan dilawan oleh siapapun. Umar bin Khattab ketika beliau masih bersama Rasulullah, sosok Ibnu Sayyad yang diyakini oleh Umar adalah Dajjal sedang mengintip Rasulullah, dan Umar melalui batang pohon kurma di kebun kurma mengintip ke arah Rasul, kemudian berpindah dari satu batang pohon kepada batang pohon yang lain dengan kelebatan yang cepat. Begitu cepatnya, Pak. Ya memang dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya para sahabat yakin itu adalah Dajjal. Umar pun menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh lelaki itu. Izinkan saya membunuh lelaki itu. Dia adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Hai Umar, kalau dia memang Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Bapak tahu siapa Umar bin Khattab? Jagoan Jazirah Arabiah. Ibarat zaman sekarang Mike Tyson-nya itu. Bertubuh tinggi, gompal, kuat dan sehat, gesit, cerdas dan pintar. Umar Khattab, sosok yang tidak mudah dicari tanding. Saking tingginya badannya, kata para sahabat, bila ia menaiki seekor kuda jantan, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni, Pak, ya, kuda perang jantan yang dewasa, naik beliau ke atas punggung kuda ini, maka bila kedua kaki Umar ini tidak